Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Winda Novia Nurlailasari, NPM 1850291 dari Pendidikan Ekonomi Akuntansi FK Unpar. Di sini saya akan membahas tentang etika ilmuwan dalam karya ilmiah. Bagaimana sih etika ilmuwan dalam karya ilmiah? Nah, mari kita bahas di slide selanjutnya. Ilmu merupakan proses berpikir tentang sesuatu objek yang khas melalui pendekatan tertentu sehingga menghasilkan suatu kesimpulan berupa pengetahuan ilmiah. Ilmiah dalam arti sistem dan struktur ilmu dapat dipertanggungjawabkan serta terbuka, dengan kata lain haruslah dilakukan penelitian. Pengertian tersebut dari Rashidi pada tahun 2011. Kemudian, secara etimologi berasal dari kata Yunani yaitu ethos, yang berarti watak, kesusilaan, atau adat. Secara terminologi, etika adalah cabang filsafat yang membicarakan tingkah laku atau perbuatan manusia dalam hubungannya dengan baik buruk. Artian lainnya, etika adalah ilmu yang membahas perbuatan baik dan perbuatan manusia sejauh yang dapat dipahami oleh pikiran manusia, menurut Suragio pada tahun 2007. Nah, dalam bahasa Indonesia, kedua-duanya diterjemahkan dengan kesusilaan. Etika disebut pula akhlak atau disebut pula normal, menurut Rashidi pada tahun 2011. Moral sendiri berasal dari kata Latin yaitu mos, jamaknya mores, yang berarti adat atau cara hidup. Etika dan moral sama artinya, tetapi dalam penilaian sehari-hari ada sedikit perbedaan. Moral atau moralitas dipakai untuk perbuatan yang sedang dinilai. Ajaran moral adalah ajaran wejangan, khotbah, peraturan lisan atau tulisan tentang bagaimana manusia harus hidup dan bertindak agar ia menjadi manusia yang baik. Etika juga memerlukan sikap kritis, metodis, dan sistematis dalam melakukan refleksi. Oleh sebab itu, etika merupakan suatu ilmu. Nah, sebagai suatu ilmu, objek dari etika adalah tingkah laku manusia. Ada etika dan ilmu. Kemajuan dan teknologi menimbulkan gejala dehumanisasi, atau manusia kehilangan hakikat dirinya. Ilmu bukan lagi merupakan sarana yang membantu manusia untuk mencapai hidupnya, tetapi menciptakan tujuan ilmu itu sendiri. Kumaca pada tahun 1983 dalam Wicaksono pada tahun 2013 memberikan alternatif dalam penggunaan teknologi terapan yang humanis. Nah, dalam hal ini beliau menghendaki kesadaran masyarakat memilih teknologi yang tepat guna sesuai dengan budaya mereka. Nah, adanya dualisme dari ilmuwan terhadap akses ilmu dan teknologi terbagi menjadi dua, yaitu pertama, ilmu harus bersifat netral terhadap nilai-nilai baik ontologis maupun aksiologi. Golongan ini ingin melanjutkan tradisi era Galileo, yaitu kenetralan ilmu secara total. Kemudian yang kedua, yaitu netralitas. Ilmu terhadap nilai-nilai hanya terbatas pada metafisik keilmuan saja. Sedangkan dalam penggunaannya, pemilihan objek penelitian, kegiatan keilmuan harus berlandaskan asas-asas moral untuk kebaikan manusia tanpa merendahkan martabat atau mengubah hakikat kemanusiaan. Kemudian yang kedua ada etika ilmiah. Nah, ilmu filsafat terbagi menjadi dua kelompok, yaitu filsafat teoritis dan filsafat praktis. Kelompok pertama mempertanyakan segala sesuatu yang ada, sedangkan kelompok yang kedua membahas bagaimana manusia bersikap terhadap apa yang ada. Nah, filsafat teoritis yaitu mempertanyakan dan berusaha mencari jawaban tentang segala sesuatu. Misalnya, manusia, alam, hakikat realitas sebagai keseluruhan, dan tentang pengetahuan. Sedangkan filsafat praktis terbagi menjadi dua, yaitu etika secara umum dan etika khusus. Etika umum yaitu suatu pemikiran kritis dan mendasar tentang ajaran-ajaran dan pandangan norma etika berkaitan erat dengan berbagai masalah-masalah. Predikat nilai susila dan tidak susila, baik dan buruk.
Kemudian etika khusus yaitu bagaimana seseorang harus bertindak dalam bidang atau masalah tertentu dan bidang itu perlu dirasa agar mampu menunjang pencapaian kebaikan hidup manusia sebagai manusia. Suseno pada tahun 1988 dalam Rashidi pada tahun 2011 menyatakan bahwa etika khusus dibagi menjadi dua, yaitu etika individual dan etika sosial. Yang keduanya berkaitan dengan tingkah laku manusia sebagai masyarakat. Etika individual membahas kewajiban manusia terhadap diri sendiri dalam kaitannya dengan kedudukan manusia sebagai warga masyarakat. Kemudian etika sosial membicarakan tentang kewajiban manusia sebagai anggota masyarakat atau manusia. Selanjutnya, etika ilmiah merupakan nilai-nilai yang dipatuhi dan diikuti dalam dunia ilmiah dan penelitian. Nilai-nilai ilmiah dalam masyarakat perlu dibangun guna membenahi cara berpikir masyarakat, terutama dalam dunia ilmiah. Nah, para ahli membuat cara dalam melakukan penelitian secara ilmiah menggunakan nilai-nilai yang berkarakter. Nah, untuk membangun karakter dalam melakukan penelitian secara ilmiah, menurut Suharya pada tahun 2011 terbagi atas 5, yaitu yang pertama ada trustworthy, kejujuran, loyalitas tinggi, menepati janji, memiliki integritas atau komitmen, disiplin, selalu ingin berprestasi. Nah, yang kedua, menghormati orang lain, selalu mementingkan kepentingan umum dibanding dengan kepentingan pribadi, dan selalu menerima saran dan masukan serta tidak menganggap dirinya paling benar. Nah, yang ketiga, ada bertanggung jawab. Hal yang dilakukan harus dipertanggungjawabkan dan selalu berpikir sebelum bertindak. Kemudian yang keempat adalah adil. Adil di sini yaitu selalu terbuka dan tidak memihak suatu golongan dan memiliki sifat yang empati. Dan yang terakhir, cinta dan perhatian, selalu menolong orang lain, tidak egois dan sensitif serta kasar terhadap orang lain. Menurut Shamsi pada tahun 2011 menyatakan bahwa etika ilmiah mengandung 10 nilai-nilai. Nah, yang pertama ada kejujuran. Maksud dari kejujuran di sini yaitu keselarasan antara apa yang dikatakan. Kemudian yang kedua ada objektivitas. Sikap seorang peneliti dalam menghindari kesalahan dalam menjalankan penelitian ilmiah. Kemudian yang ketiga ada integritas. Selalu berkomitmen dan menepati janji sesuai kesepakatan dan menjalankan penelitian ilmiah. Yang keempat ada kehati-hatian. Nah, kehati-hatian di sini yaitu menghindari tindakan dari kecerobohan dalam melakukan penelitian. Yang kelima ada keterbukaan. Keterbukaan di sini yaitu kesediaan berbagi data hasil penelitian, ide dan gagasan baru, serta sumber daya penelitian. Nah, yang keenam ada penghargaan properti intelektual, yaitu menghargai hak cipta, hak paten, dan bentuk lain properti intelektual. Yang ketujuh, respect terhadap kolega. Di sini, bagaimana peneliti berkewajiban menunjukkan sikap respect terhadap kolega. Yang kedelapan, kerahasiaan. Seorang peneliti wajib melindungi dan menjaga kerahasiaan komunikasi, catatan massal, catatan personal, rahasia, ataupun identitas subjek yang menjadi responden dalam penelitian. 9. Kepatuhan hukum. Seorang peneliti wajib memahami dan mematuhi aturan hukum, institusi, dan kebijakan yang dikeluarkan pemerintah yang relevan dengan kegiatan penelitian. Terakhir, yang ke-10 ada perlindungan subjek atau responden penelitian. Peneliti yang menggunakan subjek manusia sebagai sampling wajib meminimalkan
dampak buruk dan risiko, memaksimalkan manfaat penelitian, prestasi, dan harga diri subjek yang akan diteliti. Rashidi pada tahun 2011 menyatakan bahwa sikap ilmiah yang perlu dimiliki oleh para ilmuwan sedikitnya ada 6, yaitu tidak ada rasa pamrih atau centeredness, dan bagaimana cara mencapai pengetahuan ilmiah yang objektif dan menghilangkan pamrih yang kedua. Kemudian yang kedua, bersikap selektif. Maksudnya, sikap ini bertujuan agar para ilmuwan mampu memilih terhadap segala sesuatu yang harus dan yang akan dihadapi. Dan yang ketiga, ada rasa percaya yang baik terhadap kenyataan maupun terhadap alat-alat indera serta budi atau yang disebut dengan mind. Nah, yang keempat, adanya sikap yang berdasar pada suatu kepercayaan atau belief dan merasa pasti atau conviction. 5. Adanya suatu kegiatan rutin. Nah, ilmuwan harus selalu merasa tidak puas terhadap penelitian yang telah dilakukan, sehingga ada dorongan untuk melakukan sebuah riset. Terakhir, memiliki sikap etis atau akhlak. Selalu terdorong untuk mengembangkan ilmu pengetahuan, memajukan ilmu pengetahuan, dan untuk kemaslahatan umat manusia yang memperhatikan lingkungan alam sekitar. Biasanya ada tanggung jawab ilmuwan. Ada 2 kutub berkenaan dengan aksiologi. Pertama, yang berpandangan bahwa seorang ilmuwan harus netral, tidak ikut bertanggung jawab. Ia hanya ditutup dalam epistemologi. Tetapi dari segi aksiologi berlepas diri. Kedua, bahwa seorang ilmuwan dibebani tanggung jawab hingga aspek aksiologi. Tanggung jawab terbagi menjadi 2, yaitu tanggung jawab segi profesional dan tanggung jawab segi moral. Tanggung jawab segi profesional adalah dalam kaitan epistemologi mencakup asas kebenaran, kejujuran, tanpa kepentingan langsung, menyandarkan kepada kekuatan argumentasi, rasional, objektif, kritis, terbuka, pragmatis, dan netral dari nilai-nilai yang bersifat dogmatis dalam menafsirkan hakikat realitas. Nah, yang selanjutnya tanggung jawab moral, yaitu dalam hubungan membentuk tanggung jawab sosial, yaitu pada dasarnya ilmu pengetahuan digunakan untuk kemaslahatan manusia. Ilmu digunakan sebagai sarana untuk meningkatkan taraf hidup manusia dengan memperhatikan kodrat manusia, martabat manusia, dan kelestarian lingkungan alam. Mungkin segitu yang dapat saya sampaikan. Semoga materi yang saya sampaikan dapat dimengerti dan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.